Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Romdiati Ningsi. Saya guru SDN Argapura 1, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bogor. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pemahaman selama mengikuti pelatihan mandiri di Plafon Merdeka Mengajar. Apa itu Merdeka Belajar? Mengkaji arti kata Merdeka Belajar, sebagai seorang pendidik, kita seharusnya bisa memberikan sebuah kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor pengetahuannya, memilih topik, metode, alat pembelajaran sesuai keinginannya sendiri. Karena konsep Merdeka Belajar merupakan sebuah pendidikan yang berfokus pada asas kemerdekaan. Dalam pelatihan mandiri di Plafon Merdeka Belajar ada 5 modul yang saya pelajari. Modul yang ke-1 mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir modul yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dari modul-modul tersebut, kita bisa mengerti dan memahami. Modul yang ke-1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul ke-1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Namun, kita harus memulai dari hal yang paling mendasar, yaitu diri kita sendiri. Guru seperti apa kita sebenarnya? Belajar adalah guru yang mampu berinovasi. Tugasnya bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, namun peran kita sebagai pendidik harus bisa memberikan pendekatan secara emosional, baik itu dari segi mengajar ataupun mendidik, sehingga bisa menghasilkan peserta didik yang unggul di masa depan. Dalam modul kedua, bisa direfleksikan bahwa mendidik dan mengajar itu berkesinambungan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yang mana pengajaran adalah proses pemberian ilmu. Dikutip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana prosesnya memanusiakan manusia, dan di dalam pendidikan diharapkan secara menyeluruh adanya perubahan budi pekerti. Pemahaman modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Setiap peserta didik mempunyai keterampilan dan pengetahuannya masing-masing. Tumbuh kembang tiap individu punya keunikannya sendiri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tugas kita sebagai pendidik harus tetap melakukan penyesuaian pendekatan dengan terus membimbing serta mengarahkan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kodrat peserta didik: 1. Kodrat keadaan yang berkaitan dengan keadaan peserta didik. 2. Kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. 3. Kodrat zaman yang berkaitan dengan perkembangan zaman keterampilan abad 21. Asas Trikon Ki Hajar Dewantara untuk mengembangkan sistem pendidikan. 1. Asas kontinu, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Asas konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri. 3. Asas konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Refleksi modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di dalam proses mendidik dan mengajar, pembelajaran budi pekerti sangat penting ditanamkan kepada peserta didik sebagai bekal untuk menjadi acuan nilai diri yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan sikap, perilaku, kesopanan, dan tata krama. Pemahaman modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik, agar mampu mengantarkan peserta didik pada tujuan pendidikan yang bermakna, yang bisa mengembangkan potensi peserta didik dan mampu bersaing di abad 21. Peran pendukung yang memiliki hubungan dengan peserta didik seperti lingkungan sekitar, sekolah, teman, keluarga,
dan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan pembelajaran peserta didik. Terima kasih sudah menyimak. Saran dan umpat balik Anda sangat saya butuhkan sebagai bahan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.